Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Mujahid. Di sini saya akan mempresentasikan tugas masa depan saya dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Oke, kita mulai dari pengucapan janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Lutfi Mujahid dengan NIM 2407142 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah dasar-dasar pemrograman. Untuk keberkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Oke, kita langsung ke kodenya. Oke, pertama saya akan berikan petunjuk penggunaan terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 perintah yang tersedia. Ada add untuk menambah data, ada edit untuk mengubah data, ada remove untuk menghapus data, dan ada show untuk menampilkan data. Yang tersedia ada 2. Pertama, tab pelaku yang berisi kode, nama pelaku, proses pidana, dan kode kejahatan. Yang kedua, ada tag kejahatan yang berisi kode, tindak pidana, hukum, dan pidana. Format masukan untuk menambah data, ada add, nama file, kode, data 1, data 2, dan data 3. Untuk mengubah data, ada edit, nama file, kode, data 1, data 2, dan data 3. Untuk menghapus data, ada remove, nama file, dan kode. Lalu untuk menampilkan data, ada show, dan nama file. Untuk menampilkan gabungan data, ada show, nama file pertama, dan nama file kedua. Kita ke header. Di sini saya membuat struct untuk menyimpan data pelaku dan data kejahatan, lalu membuat struct untuk menyimpan data gabungan, lalu saya mendeklarasikan pelaku sebanyak 300, kejahatan sebanyak 200, dan gabung sebanyak 300. Ada variabel global untuk jumlah pelaku dan jumlah kejahatan, lalu ada variabel global untuk mesin kata, lalu ada prosedur untuk menampilkan pesan di layar, lalu ada prosedur dan fungsi untuk menjalankan mesin kata, lalu ada prosedur fungsi untuk melakukan sorting atau menyusun data, lalu ada fungsi untuk melakukan searching atau mencari kode pada data, lalu ada prosedur untuk membaca file dan menulis file, lalu ada prosedur untuk menampilkan tabel, lalu ada prosedur untuk mengatur data, dan ada prosedur untuk membaca masukan. Oke, kita ke main. Di main, pertama saya menampilkan pesan selamat datang, lalu membuat tempat untuk menyimpan masukan sebanyak 300 karakter, lalu exit sama dengan 1 sebagai flag untuk exit system. Selama exit masih sama dengan 1, kita akan meminta masukan dari user. Lalu kita akan mengecek apakah masukan dari user terdapat titik koma di akhirnya. Jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan error. Lalu, jika masukan dari user jangan lupa bahagia hari ini, maka akan menampilkan pesan selamat tinggal dan mengubah exit menjadi 0. Lalu, jika format masukan dari user diakhiri dengan titik koma dan bukan jangan lupa bahagia hari ini, maka akan proses baca masukan. Kita ke mesin, dibaca masukan. Pertama, kita memulai mesin kata. Lalu kita mengecek apakah di kata pertama terdapat perintah atau tidak. Jika tidak ada, maka kita akan menampilkan pesan error. Jika ada, maka proses selanjutnya adalah kita membaca file, lalu men-sorting file, lalu kita akan mengecek apakah perintahnya add. Jika add, maka akan mengecek penambahan data, lalu jika edit, mengecek pengubahan data, jika remove, mengecek penghapusan data, jika show, mengecek penampilan data. Dari penambahan data terlebih dahulu, pertama saya membuat tempat untuk menyimpan data sementara, lalu kita akan mengecek kata per kata, lalu mengkopinya, apakah formatnya benar atau tidak. Jika formatnya kurang atau lebih, maka akan menampilkan pesan error. Di sini kita juga mengecek kode masukan. Jika kode masukan ada di dalam file, maka kita tidak dapat menambah data. Lalu kita juga melakukan pengecekan kode kejahatan. Jika kode kejahatan tidak ditemukan di dalam file kejahatan, maka kita akan menampilkan pesan error. Lalu kita ke pengubahan data. Alurnya sama, kita membuat tempat sementara untuk menyimpan data. Kita pengecekan kata per kata, lalu mengkopinya. Lalu kita mengecek kode masukannya apakah ada di dalam data. Jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan error. Lalu kita juga mengecek kode kejahatannya. Jika tidak ada, maka akan menampilkan pesan error. Lalu kita pengecekan penampilan data. Kita akan mengecek apakah data yang ingin ditampilkan satu atau gabungan. Jika hanya satu, maka langsung menampilkan tabel.
Jika gabungan, maka kita akan melakukan join data terlebih dahulu, lalu menampilkan tabel di mana join data ini kita melakukan pengkopian data pelaku dan data kejahatan ke dalam data gabung yang terhubung ke dalam foreign key. Lalu penghapusan data, kita mengecek format masukannya benar atau tidak. Lalu kita mengecek kode masukannya ada atau tidak di dalam file. Jika tidak ada, maka kita akan memberikan pesan error. Lalu untuk penghapusan kode kejahatan, kita perlu melakukan pengecekan tambahan, yaitu dengan mengecek apakah kode kejahatan ada di dalam data pelaku. Jika masih ada di dalam data pelaku, maka kita tidak dapat menghapusnya karena masih terhubung. Oke, kita langsung ke test case saja. Baik, kita mulai test case-nya dengan transformat data. Coba menambah data pelaku, perintah berhasil, perlu kita cek, berhasil ditambahkan data pelakunya, lalu kita coba tambahkan data kejahatan, perintah berhasil, kita cek, di data kejahatan juga berhasil ditambahkan, kita mengubah data pelaku, perintah berhasil, kita cek, namanya berubah, cek, mengubah data kejahatan juga berhasil, datanya sudah berubah, menghapus data pelaku, perintah berhasil, data pelakunya sudah hilang, lalu kita hapus data kejahatan, perintah berhasil, di data kejahatan juga sudah hilang, menampilkan data pelaku berhasil, kita nampilkan data kejahatan berhasil juga, kita tampilkan data join berhasil juga, lalu kita coba perintah yang gagal. Jika tidak diakhiri dengan titik koma, maka akan menampilkan pesan mohon akhiri masukkan dengan tanda titik koma. Jika perintahnya tidak ada, maka akan menampilkan pesan perintah tidak tersedia. Jika kita memasukkan kode yang sudah digunakan, maka akan menampilkan pesan kode pelaku sudah digunakan. Jadi jika kita menambahkan data, tapi kode kejahatannya tidak ditemukan, kode kejahatan tidak ditemukan, kita mengubah data yang tidak ada, kode pelaku tidak ditemukan. Jika inputannya atau masukannya terlalu banyak, akan memberikan pesan jumlah data yang dimasukkan terlalu banyak. Mencoba menghapus data kejahatan yang masih terhubung dengan data pelaku karena memberikan pesan data kejahatan tidak dapat dihapus karena masih bertaut di data pelaku. Jadi, jika menghapus data yang tidak ada, kode pelaku tidak ditemukan. Lalu jika menampilkan data yang tidak ada, nama file tidak ditemukan. Lalu jika menampilkan data gabungan, tapi datanya sama, tidak dapat menghubungkan data yang sama. Lalu kita coba jalankan exit system. Jangan lupa bahagia dari ini kembali sistem dan pesan selamat tinggal. Oke. Test case-nya berhasil. Kita menambah data bertambah. Kita mengubah datanya berubah, menghapus data kita, menghapus datanya. Menampilkan data juga berhasil. Error handlingnya juga banyak. Hampir setiap masukan kita pengecekan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.